Ada yang request, bang, Stewarti request bang, pelihara dari nol lagi bang. Oke siap. Auranti pelihara dari nol lagi guys. Oke siap. Habis itu apa lagi? Andrao, bang, Andrao dong, keep dari baby lagi, dari nol. Oke siap gitu. Oke guys, welcome back to my channel. Kembali di channel kita semua. Nah, oke, di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas masalah, mungkin ini update ya, lebih ke update. Dan di sini aku mau kasih tahu dulu di awal bahwasanya kalian nggak akan ngelihat pulkra yang bagus, yang besar itu enggak. Tapi di sini kita bakalan update masalah pulkra kita yang waktu ini kita beli di harga 30.000, yang sudah kita sortir, yang apa ya, ibaratnya mungkin bisa dikatakan bisa apa ya, calon-calon ya sudah bisa masuk kualitas kontes lah. Cuman kan size-nya masih kecil banget nih sekarang. Nah, untuk itu kita bakalan update di sini. Jadi ingat, kita nggak akan nunjukin ikan yang besar, tapi kita bakalan nunjukin update mungkin kurang lebih ya. Ikan ini sudah hampir 1 bulan kita pelihara. Dan di sini kita bakalan kasih tahu juga bahwasanya pulkra itu memang ternyata untuk gondrong dan tidak gondrongnya itu sudah kelihatan guys dari waktu kita sortir di awal beli gitu. Jadi memang benar kata dari Skylark Aquatic kemarin bahwasanya kalau kalian sortir pulkra itu kalau bisa sortir yang memang sudah gondrong, ekornya close, kayak gitu-gitulah gitu. Dan ternyata masalah gondrong itu ternyata beneran guys terjadi di ikan pulkra aku. Nah, sekarang kita akan cari pulkranya. Nah, oke guys, jadi ini dia pulkra punya kita. Ini size-nya udah lumayan naik nih yang ini. Nah, jadi yang ini yang gini guys, yang si bocilnya itu yang ini. Sebentar ya, aku perdekat dulu. Waduh. Sebentar. Nah, dia ini kemarin sempat juga di komen bahwasannya, bang, itu bukan pulkra, itu orna bang. Ngawur banget dia guys. Padahal kita ini belinya pulkra. Waduh. Sebentar guys, kita cari apa namanya? Fokus dulu guys. Nah, ini dia sekarang size-nya kurang lebih di 6-7 cm guys. 6-7 cm size-nya. Nah, saya sudah 6-7 cm, itu juga di sebelahnya ada, itu lebih besar. Nah, itu yang gondrong, Ini aku kasih tahu dulu kelebihan dari setiap ikan ini ya. Jadi, biasanya ada orang nanya, bang, gimana sih caranya pulkra itu agar flaringnya itu stabil bang? Soalnya kan kadang ada yang gerusa-gerusu, ada yang enggak. Nah, kebetulan ikanku, 2 ekor ikanku ini guys, mereka ini punya karakter yang berbeda, punya anatomi tubuh yang berbeda, punya kelebihan yang berbeda. Nih ya, kita tes dari segi look aja guys, dari segi penampilan. Ini biru, yang ini biru, dotnya tebel-tebel, yellow spotnya tebel, warnanya juga, tapi size-nya kecil, tidak gondrong, flaringnya tidak stabil. Nah, sedangkan yang ini flaringnya stabil, nggak gerusa-gerusu, dotnya nggak terlalu tebel-tebel, tapi sama-sama banyak keduanya guys. Dotnya nggak terlalu tebel, tapi sampai pangkal juga ini. Nah, sedangkan warnanya dia ini nggak mau biru guys. Nah, sebentar aku suruh dia ke sini. Nah, warnanya nggak terlalu biru. Ini dotnya sampai pangkal ekor masih ada guys. Jadi untuk treatment yang telah kita lakukan untuk pola makannya itu nggak sampai bikin dot dari pulkra ini tuh habis guys. Karena jujur aja di awal kita kasih tahu dulu bahwasanya pulkra ini kalau kita salah perawatan, salah pola pakan aja guys ya, itu bisa buat dotnya hilang. Ini kita kasih kaca. Nah, ini kita mulai dari yang lebih besar. Ini yang stabil, lebih gondrong. Ya bukan gondrong sih ya guys ya, lebih ke high fin. Sebentar kita suruh dia ke sini. Hey, sini dulu kamu biar kelihatan kamera. Hey, cok. Nah, ini dia. Ini dotnya sampai pipi, sampai pangkal ekor, jadi banyak banget dotnya nih guys. Sampai pangkal ekor, jadi nggak ada hilang sama sekali dotnya dari yang kemarin kita beli loh. Sebentar, kacanya mana ya? Yang satunya ya, bentar guys ya. Aku cariin tongsisnya mana nih? Nah, ini dia tongsisnya guys. Nah, ini dia guys. Kalau kalian lihat, ini kita kacain. Nah, kalau yang ini ya guys ya, dotnya itu sampai kepala itu ada. Pokoknya nih, zoom dulu dikit, cet. Nah,
dotnya sampai kepala, sampai pipi, tapi sampai pangkal ekor juga. Tapi untuk yellow spotnya dia ini kecil-kecil guys. Jadi yellow spot itu tidak bisa ditumbuhkan, tapi yellow spot itu bisa dipertebal warnanya, maksudnya guys. Itu bisa warnanya ditebelin, tuh bisa lihat black dotnya sampai pangkal ekor yang waktu ini itu tidak hilang sampai sekarang dengan pola makan yang kita lakukan guys. Dan untuk pertumbuhan ini cepet banget. Kemarin kita beli di 4-5 cm, sekarang udah gede banget guys. Oh, dia flaringnya stabil, nggak ada kuncup, lumayan high fin. Untuk di size kecil kayak gini, tanpa nahan size ya, tanpa nahan size ya. Ini tanpa nahan size, ini kita cukup ngepush sebenarnya. Meskipun memang untuk pulkra sendiri tuh nggak bisa ngepush banget. Nah, black dot aman, semua aman. Cuman memang ke apa ya, untuk si pulkra kita yang satu ini, kelebihannya itu mental sudah bagus, black dot sama-sama banyak, tapi ini nggak besar-besar banget black dotnya. Cuman yellow spot dan warna dia kurang guys. Nah, ini yang pertama. Saya tuh untuk yang ini, wah ini gerusa-gerusu. Ini yang gerusa-gerusu nih guys. Waduh, ini paling susah nyari videonya nih. Ini kita belum sempet treatment untuk mentalnya, biar nggak gerusa-gerusu. Itu sebenarnya kita bisa lakukan dengan konsep tempel kaca. Jadi kita tempel kaca yang lama. Dia ini kalau dikasih kaca lama ya guys ya. Ini pertama dari mulai mental. Ini kalau ikan kayak gini dikasih kaca lama gitu ya, dia ini bakalan capek. Setelah itu diem sendiri guys. Oh, dia udah mulai nggak terlalu gerusa-gerusu. Bentar, oh pelan, sabar. Oh udah mulai tenang, Jadi caranya tuh kayak gitu guys, harus lama banget dimainnya. Atau lebih, udah mulai diem. Atau lebih tepatnya kita bisa tempel kaca gitu guys. Itu caranya lah kurang lebih. Cuman ini belum kita treatment sama sekali. Nah untuk si ikan yang ini, dia ini nggak gondrong sama sekali guys. Jadi dia ini pulkra yang nggak gondrong. Tapi kelebihannya dia naik di warna. Lihat yellow spotnya guys. Dia ini lebih kecil, size-nya mungkin 6 cm. Black dotnya tebel-tebel. Yellow spotnya juga cakep banget. Cuman dia ini memang nggak high fin. Dia ini nggak high fin guys. Nah, mana sih? Dia ini nggak high fin. Tapi nggak tahu kenapa warna dia lebih cepat naik. Dia ini satu ombyokan, satu indukan ya. Oh, udah mulai stabil guys. Udah mulai nggak seru. Sorry guys, aduh kekat guys, tadi videonya mati gara-gara ada alarmku hidup. Nah, woi mana deh? Wow sini lu. Nah jadi ini untuk si dia ini belum kita isi nama dua-duanya. Jadi memang untuk pulkra sendiri itu kalau kita sortir ibaratnya, kita nyortir itu pasti akan dapat kualitas yang berbeda-beda guys. Karena memang kan setiap satu bed, satu indukan itu nggak mungkin lah selalu sama hasilnya, semua bagus tuh nggak. Tapi pasti ada yang jelek, ada yang bagus, itu wajar. Nah ini kalau kalian perhatiin ya, ini black dotnya dari yang sudah kita treatment sampai sekarang, black dot nggak ada hilang sama sekali guys. Sampai pangkal, aduh, tuh guys, bahkan sampai di dekat ekornya ada, dan nggak hilang sama sekali, nggak hilang sama sekali guys. Ini kita lakukan dengan perawatan yang sama dua-duanya. Black dotnya aman, cuman memang untuk naiknya warna itu beda guys. Yang ini naik warnanya tuh lama banget, bahkan badannya nggak biru guys. Oh tapi stabil, mentalnya stabil. Tapi untuk kualitas tetap cakep. Karena kita kan kalau masalah untuk penilaian bagus atau enggaknya pulkra, kita tetap ngikutin standar ICC, Indonesian Cana Contest guys. Jadi penilaian itu dari yang aku tahu, kayak black dot itu seberapa banyak sih black dot tuh ya, kalau bisa dari pipi itu ada, sampai pangkal ekor tuh ada gitu. Terus yellow spot itu juga kalau bisa di pipi ada. Nah setelah itu mental, anatomi ya kayak gitu gitulah guys. Tapi yang pasti untuk pulkra sendiri itu untuk pemilihannya ya nggak terlalu sulit. Jadi cuman di bagian kayak black dot, ini cakep banget ya sumpah. Ini calon pedas, cuman sayangnya ya itu dia ini memang apa sih, untuk kayak gondrong itu enggak loh guys. Sebenarnya aku kurang suka sama ikan-ikan yang enggak gondrong. Nah sebentar kita coba cari. Nah itu ya. Oh guys, dia warnanya udah naik. Sedangkan saudaranya yang itu tuh, nah yang sebelah sana itu nggak naik sama sekali. Nah kalau ini tuh, yellow spotnya, black dot, jadi nggak ada yang hilang. Nah untuk pola makannya sendiri,
Jadi untuk pola makan kita bakalan jelasin ya. Aduh sebentar guys, jadi aku udah catat. Nah ini guys untuk pola makan. Nah aku mau jelasin untuk pola makan ya. Nah untuk pola makan sendiri nih ya, di hari Senin aku pagi itu aku kasih ulat Hongkong. Nih aku kasih tanda kurung warna putih. Atau kalau ulat kandang kalian bisa pakai itu 2 ekor. Tapi kalau ulat Hongkong itu 1 ekor di size 5-6 cm itu udah bisa guys ulat Hongkong. Sama setelah dikasih makan itu kasih pelet 2 atau 3 butir aja. Gitu. Saya ikannya nih 4-5 cm. Peletnya itu 2 atau 3 butir doang. Setelah itu malam itu kalian bisa kasih lagi dengan porsi yang sama gitu. Jadi kalau pagi ulat Hongkong, tapi ingat ulat Hongkongnya ini jangan terlalu besar guys. Setelah itu Selasa itu sama pagi ulat Hongkong terus pelet setelah ulhong. Jadi setelah pakan hidup baru masukin pelet guys. Nah setelah itu di hari Rabu, nah 2 hari makan normal. Hari Rabunya aku masuk cacing. Nah cacing ini sendiri biar gini guys, jadi memang untuk ulat Hongkong sendiri tuh banyak mitosnya bahwasanya ulat Hongkong bisa nurunin warna sama ya nurunin warna setahu guys. Nah jadi untuk menjaga itu semua biar nggak terlalu over di ulat Hongkong, kita kasih cacing sedikit aja guys, potongan kecil. Nah malamnya jangan cacing lagi, malamnya kasih pelet 5 butir itu bisa. Sebenarnya untuk patokan 5 butir, 4 butir itu nggak ada guys. Jadi kalian bisa kira-kira sendiri. Nah setelah itu di hari Kamis pagi itu sama seperti yang Senin Selasa. Nah Kamis Jumat itu sama guys. Nah di hari Sabtu itu kalian sudah bisa lakukan seperti kayak cacing sedikit. Jadi dalam 1 minggu itu cacingnya 2 kali. Potongan kecil aja, tapi tetap itu ngikutin guys. Setiap ikan kalian bertumbuh itu ngikutin. Jadi kayak sekarang nih ulhongnya mungkin yang size-nya kecil yang warna putih. Nanti ketika ikan kalian sudah agak besar di size 11-12 cm itu 11-12 cm di size 8-9-10 itu ulat Hongkongnya yang lebih besar. Atau ditambahin lagi jangan ulat Hongkong jangan ulat Hongkong aja, mungkin bisa masuk kayak udang atau bisa juga udang sama ulat Hongkong itu bisa. Karena udang itu kalau untuk size kecil gini kan kasihan guys gitu. Jadi kasihan udangnya dipotek-potek kecil banget loh. Nah itu guys, jadi sama di hari Minggu itu ngikutin terus. Sebenarnya hari Minggu ini ya kenapa aku kasih garis-garis gini, ini sebenarnya bisa kita lakukan puasa pakan hidup. Jadi kita kasih full pelet untuk di hari Minggunya guys. Nah Senin Selasa itu kayak gitu, Rabu Kamis Jumat Sabtu. Nah Minggu ini sebenarnya puasa sih, karena Minggu aku juga sibuk. Jadi ikan tuh kadang makannya sehari cuma sekali. Nah di hari Minggu ini kita bebas, mau masukin apa aja itu bebas guys. Nah kalau kita balik, nah ada Anya Geraldine guys. Ini jadi ini guys, ini kemarin ada yang bilang bang kok ada gambar muka orang di sekatan tanknya. Nah ini emang aku dulu suka gambar guys. Sorry ya infonya nggak guna sebenarnya. Nah oke kalau gitu. Nah jadi kurang lebih untuk pola makan yang sudah kita lakukan barusan itu bener-bener nggak menghilangkan dotnya sama sekali guys. Tapi untuk warna sendiri, untuk warna memang ya setiap ikan itu kan beda-beda. Yang ini nggak naik warnanya. Nih yang gedean ini nggak naik warnanya guys. Malah yang bocil dia tuh udah naik warnanya. Oh cakep dia guys. Nah ini dia yang bocil, udah biru. Tapi untuk pakan itu kalian bisa variasikan guys. Yang penting diatur, jangan terlalu banyak. Karena itu yang terpenting, banyak orang itu kalau melihara pulkra overfeeding, pulkranya gendut dan nggak bagus dilihatnya guys. Nih size kecil nih guys. Ini kita bener-bener mulai dari nol lagi ya guys ya. Ini untuk pulkra kita sudah mulai dari nol. Stewarti kemarin ada yang request bang, Stewarti request bang pelihara dari nol lagi bang. Oke siap. Auranti pelihara dari nol lagi guys. Oke siap. Habis itu apa lagi? Andrao bang, Andrao dong keep dari baby lagi dari nol. Oke siap gitu guys. Jadi kita mah ngikutin requestan kalian guys. Jadi kalau gitu buat teman-teman, thank you sudah nonton video ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Dan kalau gitu see you di next video. Bye bye.